Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu berasal dari diri sendiri atau diri individu itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar individu. Baik, yang pertama faktor internal. Faktor internal ada beberapa juga. Yang pertama adalah kepercayaan diri. Sebelum berbicara di depan umum atau di publik, seharusnya kita percaya diri karena kepercayaan diri akan membuat kita lebih mudah dalam berbicara di depan umum. Yang kedua adalah penguasaan materi. Sebelum berbicara di depan umum, alangkah baiknya kita menguasai materi terlebih dahulu. Bukan seperti menghafal, tapi kita lebih baik menguasai materi yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga adalah motivasi dan tujuan. Sebelum berbicara di depan umum, kita pasti mempunyai motivasi dan tujuan mengapa kita menyampaikan materi yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Yang keempat adalah kondisi emosional kita. Sebelum berbicara publik, kita tidak boleh dalam kondisi emosional yang tinggi, seperti tidak mood dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kita mengontrol emosi kita agar nanti ketika kita berbicara di depan umum, kita dapat berbicara dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah memperhatikan kondisi dan kesiapan fisik kita. Dalam berbicara publik, kita harus mempersiapkan fisik kita agar selalu sehat, karena ketika kita sakit, tidak mungkin kita berbicara di depan publik dengan mudah, karena kondisi sakit dapat menghalangi berbicara di depan publik. Yang selanjutnya adalah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa sangat penting karena ketika kita tidak mempunyai kemampuan berbahasa, maka kalimat yang kita keluarkan itu seringkali akan terbata-bata karena kita tidak mempunyai kemampuan berbahasa yang sangat baik. Selanjutnya adalah ekspresi dan bahasa tubuh. Ketika berbicara publik, tidak boleh kita hanya berdiri diam dan kita mempresentasikan sesuatu. Kita harus menggunakan ekspresi wajah yang mendukung dan bahasa tubuh agar audiens yakin dengan materi yang kita sampaikan pada saat itu. Yang selanjutnya adalah persiapan dan pelatihan. Sebelum berbicara publik, kita harus melakukan persiapan dan pelatihan agar kita terbiasa dalam melakukannya. Jika kita tidak terbiasa dalam berbicara di depan publik, akan membuat kita seperti nervous dan sulit dalam mengucapkan materi yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah kondisi dan karakteristik mitra bicara. Kita harus memperhatikan audiens yang kita ingin dengarkan materi kita itu anak kecil atau orang tua atau anak muda, dan dia dari pendidikan tinggi atau tidak. Itu kita harus membedakannya karena setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua adalah tempat dan situasi lingkungan. Ketika kita berbicara di depan publik dan situasi lingkungan tidak mendukung, seperti banyaknya orang yang ricuh atau banyaknya suara-suara, dan itu bisa membuat berbicara di depan publik kita tidak lancar karena bisa mengurangi volume dari kita dan bisa mengalahkan volume dari yang kita bicarakan. Yang ketiga adalah peralatan dan dukungan teknis. Ketika berbicara publik, itu lebih mudah jika kita menggunakan internet untuk membuka PowerPoint dan kita menggunakan PowerPoint untuk mendukung kita saat berbicara di depan publik. Yang keempat adalah waktu dan durasi penyampaian. Ketika berbicara publik dengan waktu yang sangat lama, audiens cenderung akan bosan, bahkan bisa meninggalkan tempat di mana kita akan berbicara di depan umum tersebut. Selanjutnya adalah ketersediaan dan kualitas materi pendukung, di mana saat kita menyampaikan PowerPoint, contohnya dari materi yang ingin kita sampaikan, kita menggunakan PowerPoint. Di situ PowerPoint kita sangat penuh dengan kata-kata dan kalimat.
dan menggunakan kata-kata kecil sekali. Di situ audiens tidak akan melihat apa yang ingin kita sampaikan, sementara audiens akan membaca PPT yang kita tampilkan. Apabila kata-katanya terlalu banyak, audiens akan cenderung merasa tidak mau membacanya dan tidak mau mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Maka dari itu sebaiknya ketika kita membuat PPT, intinya saja yang dimasukkan, jangan keseluruhan. Yang selanjutnya adalah budaya dan nilai sosial mitra bicara. Sebelum kita berbicara publik, kita seharusnya mencari tahu budaya apa yang harus kita taati dan tidak boleh kita langgar, karena setiap tempat mempunyai kebudayaan dan nilai sosial masing-masing. Jangan sampai kita berbicara yang di luar konteks dan kita membuat mereka tersinggung. Itu sangat tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya adalah penggunaan media dan teknologi yang mendukung. Hampir mirip dari yang sebelumnya tadi, tapi ini lebih ke kita menggunakan teknologi dan media yang mendukung. Jangan menggunakan media yang tidak mendukung. Seperti kalau kita ingin presentasi, ya kita menggunakan PPT atau media yang lainnya. Seperti itu. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kita berbicara di depan publik. Di sini saya akan membuka pertanyaan buat teman-teman yang ingin bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Noviana Ismail Fitria. Izin bertanya, menurut Anda faktor yang paling penting dalam keberhasilan berbicara itu seperti apa? Terima kasih. Menurut saya, faktor yang paling penting saat berbicara di depan publik adalah, sepertinya itu semuanya penting, tapi yang paling penting adalah kepercayaan diri. Karena kalau kita tidak percaya diri kepada diri kita sendiri, tidak percaya, maka semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Walaupun kita sudah menguasai materi dan lain sebagainya, kalau tidak percaya pada diri kita, kalau kita bisa menyampaikannya dengan baik, semuanya akan buyar dan tidak akan berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Mbak Novi yang telah bertanya pada presentasi kali ini.